rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya Nadila, NIM 0201181045. Saya dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Awalus Saksiyas semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir mata kuliah Mediasi Hukum Keluarga Islam. Saya akan membacakan pembahasan yang pertama, yaitu tahapan-tahapan mediasi dalam persidangan. 1. Pada saat sidang pertama, majelis hakim akan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan dalam persidangan, seperti kelengkapan surat gugatan, surat kuasa, surat panggilan para pihak, dan sebagainya. Selanjutnya, hakim akan menjelaskan bahwa sesuai prosedur di mana sebelum dijalankannya proses cerai, maka para pihak diwajibkan mengadakan mediasi. Kemudian, hakim bertanya apakah para pihak mempunyai mediator. Jika tidak, maka hakim akan menentukan seorang mediator untuk memimpin mediasi para pihak. Yang kedua, majelis hakim kemudian menentukan hakim lain untuk menjadi mediator dalam pelaksanaan mediasi tersebut. Yang ketiga, mediasi dilakukan di ruang khusus di pengadilan agama tersebut. Yang keempat, umumnya mediasi dilakukan maksimal 2 kali. Yang kelima, bila dalam mediasi tidak tercapai perdamaian atau rujuk, maka berartilah proses perkara perceraian dapat dilakukan. Tahap mediasi menurut Perma atau Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan diwujudkan melalui suatu tahapan yang pada umumnya dapat digolongkan menjadi 4. Tahapan tersebut dikemukakan oleh Gary Goodmaster sebagai berikut. Tahapan pertama, menciptakan forum. Tahap kedua, mengumpulkan dan membagi-bagi informasi. Tahap ketiga, pemecahan masalah. Tahap keempat, pengambilan keputusan. Pada tahap pertama, kegiatan yang dilakukan oleh mediator adalah sebagai berikut. 1. Rapat gabungan. Yang kedua, statement pembukaan oleh mediator. Dalam hal ini yang dilakukan adalah yang pertama, mendidik para pihak. Yang kedua, menentukan aturan main pokok. Yang ketiga, membina hubungan dan kepercayaan. Yang ketiga, statement para pihak dalam hal ini yang dilakukan adalah: pertama, dengan pendapat. Yang kedua, menyampaikan dan mengklarifikasi informasi. Yang ketiga, cara-cara interaksi. Tahap kedua, mengumpulkan informasi dan membagi-bagi informasi. Kegiatan-kegiatan pada tahap ini yang dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Mengembangkan informasi selanjutnya. Kedua, mengetahui lebih mendalam keinginan para pihak. Yang ketiga, membantu para pihak untuk dapat mengetahui kepentingannya. Yang keempat, mendidik para pihak tentang cara tawar-menawar menyelesaikan masalah. Tahap ketiga, pemecahan masalah, yaitu 1. Menetapkan agenda. 2. Kegiatan pemecahan masalah. 3. Memfasilitasi kerjasama. 4. Identifikasi dan klarifikasi itu dan masalah. 5. Mengembangkan alternatif dan pilihan-pilihan. 6. Mempersoalkan pilihan-pilihan tersebut. 7. Membantu para pihak untuk mengajukan, menilai, dan memprioritaskan kepentingan-kepentingannya. Tahap keempat, pengambilan keputusan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah sebagai berikut. 1. Rapat bersama. 2. Melokalisir pemecahan masalah dan mengevaluasi pemecahan masalah. Yang ketiga, membantu para pihak untuk memperkecil perbedaan-perbedaan. Yang keempat, mengkonfirmasi dan klarifikasi kontra. Yang kelima, membantu para pihak untuk membandingkan proposal penyelesaian masalah dengan alternatif di luar kontra. Yang keenam, mendorong para pihak untuk menghasilkan dan menerima pemecahan masalah. Yang ketujuh, mengusahakan formula pemecahan masalah yang win-win dan tidak hilang muka. 8. Membantu para pihak untuk mendapatkan pilihannya. 9. Membantu para pihak untuk mengingat kembali kontranya. Adapun dalam proses mediasi di pengadilan agama menurut Perma nomor 1 tahun 2016 sebagai berikut. A. Tahap pra-mediasi pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak. Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi selama 30 hari kerja. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih mediator dari daftar nama yang telah tersedia pada hari sidang pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam poin 4 para pihak tidak dapat memilih mediator yang dikehendaki, Ketua Majelis Hakim segera menunjuk hakim, bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator. B. Tahap
proses mediasi dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati. Masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak penetapan perintah melakukan mediasi. C. Mediasi mencapai kesepakatan. Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan perdamaian, maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. D. Mediasi tidak mencapai kesepakatan. Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis proses mediasi telah gagal. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Itulah tahapan mediasi dalam peraturan yang baru, yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. B. Putusan dan kesepakatan dalam persidangan. Pasal 17. Mencapai kesepakatan. 1. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Kedua, jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Yang ketiga, sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari adanya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memutar iktikat tidak baik. 4. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian. Yang kelima, para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. 6. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai. Dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat kekuatan yang 1. Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. 2. Merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan. Dalam proses mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atau kesepakatan yang dicapai. Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam akta perdamaian, kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan. Dalam pasal 18 tidak mencapai kesepakatan. 1. Jika setelah batas waktu maksimal 40 hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 3, para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam pasal 15. Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. Bolehkah melakukan mediasi setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap? Putusan berkekuatan hukum tetap mempunyai istilah yaitu inkrach yang berasal dari bahasa Belanda. Yang krach artinya berkekuatan, geweest artinya kekuatan tetap. Putusan yang merupakan ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut. Sedang putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut. Misalnya, verzet, banding, dan kasasi. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bisa terjadi dalam hal ini. Yang pertama, putusan pengadilan tingkat pertama tetapi tidak ada banding. Kedua, putusan pengadilan tinggi tetapi tidak ada kasasi. Ketiga, putusan kasasi. Intinya, putusan inkrach adalah proses penyelesaian akhir dari suatu perkara perdata yang telah diputuskan oleh pengadilan. Demikian penjelasan dari saya, lebih dan kurang